CPNS itu beragam ya guys, mulai tentang undang-undang kesehatan, tentang puskesmas, rumah sakit, tentang hari-hari besar terkait kesehatan. So, kalian sudah benar datang ke channel ini, kita akan bahas soal CPNS guys. Langsung saja kita mulai, ini dia soal pertama. 22 April diperingati sebagai hari... Apa jawabannya guys? Gimana? Kalian sudah hafal nggak hari-hari besar terkait kesehatan? Oke, untuk 22 April itu diperingati sebagai hari DBD nasional guys. Jawabannya yang D. Ini ya, kita kasih beberapa hari besar tentang kesehatan. Akan dihafalkan, ditulis atau di screenshot ya guys. Lanjut soal kedua. Seorang lansia dengan diagnosa stroke iskemik saat ini sedang mengalami gejala nyeri hebat di bagian kepala dan muntah proyektil. Apakah yang menyebabkan terjadinya gejala peningkatan TIK tersebut? Oke, apa nih guys penyebab peningkatan intrakranial? Langsung kita bahas bareng ya. Jadi intrakranial itu ialah ruang dalam tengkorak kepala ya guys. Dan di sana berisi cairan yang disebut dengan cerebrospinal, itu seperti digambar ya guys. Dia fungsinya untuk melindungi otak biar tidak bergesek, salah satu fungsinya ya. Dan salah satu penyebab kenapa tekanan intrakranial itu bisa meningkat ya karena meningkatnya volume cairan di otak gitu guys. Jadi otaknya terhempit, jadi meningkat tekanannya. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain juga bisa terjadi jika jaringan otak membengkak dan adanya cedera pada otak. Itu penyebab peningkatan tekanan intrakranial guys. Berarti jawabannya yang B ya guys, volume cairan di otak. Oke, kita lanjut soal ketiga. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala dalam jangka waktu minimal. Gimana? Tahu jawabannya guys? Jawaban soal nomor 3 ialah yang C guys, 3 tahun sekali. Jadi akreditasi rumah sakit itu 3 tahun sekali. Langsung soal keempat. Seorang perempuan usia 27 tahun masuk RSJ sejak 5 hari yang lalu karena suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Hasil pengkajian, pasien merasa gagal, merasa dirinya tidak berguna lagi dan menganggap bahwa orang tuanya pasti kecewa dengan dirinya. Saat ini pasien terlihat banyak murung dan sedih. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Keperawatan jiwa nih guys. Untuk mengisi diagnosis keperawatan jiwa kita harus cari yang aktual ya guys, yang terkini. Berarti dari hasil pengkajian. Di sana dijelaskan bahwa pasien merasa gagal, merasa dirinya tidak berguna dan menganggap bahwa orang tuanya pasti kecewa dengan dirinya. Ini berarti gejala dari harga diri rendah guys, betul. Ini kita kasih sedikit clue ya, buat mempermudah menentukan diagnosis. Ini ya guys, teman-teman bisa baca. Lanjut soal kelima. Sasaran PHBS yang ditunjukkan kepada tokoh agama atau tokoh pemuka masyarakat termasuk dalam sasaran. Sasaran PHBS nih guys. Jadi sasaran PHBS itu ada 3 macam. Yang pertama sasaran primer, sekunder, sama tersier. Kalau sasaran primer itu pada masyarakat umum guys, pada masyarakat biasa pada umumnya. Kalau sasaran sekunder itu pada tokoh agama atau pemuka masyarakat, itu sasaran sekunder. Dan yang terakhir sasaran tersier itu pada pemangku kebijakan guys. Jadi mereka bisa membantu dengan memberi peraturan seperti itu. Dan kalau kita kembali ke soal, berarti jawaban yang tepat ialah yang B guys, sasaran sekunder. Next soal ke-6. Tuan A baru kehilangan anaknya yang berumur 4 tahun, meninggal karena tertabrak mobil saat main di depan rumah. Sebenarnya dia merasa kehilangan karena dia anak yang paling disayangi dan satu-satunya. Kemudian dia lebih memilih menyendiri di kamar agar dia lebih tenang. Hal tersebut merupakan tahap berduka yang berupa tahap berduka nih guys, apa jawaban yang benar? Oke, langsung kita bahas opsi jawabannya satu-satu ya guys. Pertama, denial. Denial itu apa sih? Denial itu menyangkal guys. Contohnya bisa kita ambil dari soal ini ya guys. Jadi
Tuan A ini ketika baru mendapat kabar bahwa anaknya tertabrak itu pasti menyangkal dulu terlebih dahulu. Tidak mungkin anak saya tertabrak, tidak mungkin. Nah, itu denial guys. Kemudian yang kedua tahapnya ialah anger. Setelah tahu bahwa anaknya benar-benar tertabrak, setelah sadar, bapaknya pasti marah, ngamuk itu. Itu berarti anger. Yang selanjutnya acceptance, menerima. Nah, kalau acceptance ini ya sudah, bapaknya itu menerima bahwa anaknya itu sudah meninggal. Dan bargaining, kalau bargaining itu tawar-menawar guys. Contohnya bapak ini pasti bilang, kenapa meninggal, kenapa bukan saya saja yang meninggal, kenapa anak saya, seperti itu pasti guys. Itu namanya bargaining. Dan yang terakhir depression. Kalau depresi, bapaknya depresi, gak nerima berarti. Ya contohnya kayak orang depresi itu guys, melamun, menyendiri, malas ngobrol sama orang lain. Itu berarti depresi. Kalau kita cocokkan dengan soal, jawaban yang benar berarti apa guys? Iya, jawabannya yang E, depression. Karena dijelaskan di soal bapaknya ingin menyendiri di kamar untuk menjadi lebih tenang. Oke, next soal ke-7. Seorang laki-laki berusia 47 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar hingga ke punggung belakang. Pasien tampak sesak nafas, gelisah, dan berkeringat dingin. Hal pertama yang dapat dilakukan perawat adalah harus teliti ya guys, harus tahu apa bedanya hal pertama yang harus dilakukan, diagnosis utama apa, itu harus tahu bedanya. Kita harus tahu apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di sini ialah hal pertama dari kasus di atas. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya data fokusnya apa saja dalam masalah di atas. Pertama itu pasiennya nyeri dada sebelah kiri menjalar hingga punggung ya guys, sesak nafas dan berkeringat dingin. Ini berarti tanda-tanda dari infak miokard ya guys, infak miokard akut. Hal pertama yang harus dilakukan ialah melakukan TTV guys. Jawabannya yang C. Kita lakukan TTV dulu, baru kita lakukan pemeriksaan yang lain seperti EKG, foto toraks, seperti itu. Oke guys, sudah cukup sampai sini untuk video kali ini. Kita akan lanjut di next video. So, tetap stay di channel ini, subscribe jangan lupa. Bye-bye.